Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, kembali lagi. Sudah lama lah aku nggak aktif, dan ya mungkin ini bisa dibilang aku kembali lagi mencoba untuk menuangkan ide konten dari hasil review buku-buku yang aku baca, supaya apa yang telah aku baca bisa menempel, membekas di pikiranku, sehingga aku bisa meninggalkan rekam jejak dan semoga bisa didengarkan oleh siapapun yang mendengarkan dari video ini. Pada kesempatan kali ini dan beberapa waktu ke depan, saya akan mencoba mereview dan mengingatkan kembali terkait suatu buku yang sangat luar biasa, yang dimana ditulis oleh Edgar Hamas, yaitu seorang founder Gen Saladin, di mana beliau menulis sebuah buku yang berjudul The Untold Islamic History, atau sejarah Islam yang belum terungkap. Sebelum jauh ke review isi buku ini, ada baiknya saya menyampaikan pengantar dari penulis, yaitu Edgar Hamas. Dia mendengar suatu kalimat yang berbunyi, siapa yang tidak belajar dari sejarah, maka suatu saat sejarah sendirilah yang akan mengajarinya. Kalimat itu pernah beliau dengar dari seorang dosen di sebuah universitas Al-Azhar. Beliau sedang mengisahkan tentang pentingnya sejarah dan mengapa sejarah banyak sekali terbentang di dalam Al-Quran. Nah, kamu merasakannya juga. Al-Quran yang megah dan indah itu ternyata diisi dengan banyak kisah orang-orang besar di masa lalu yang menceritakan akhir dari bangsa yang angkuh, derita penjahat yang sombong, dan happy ending bagi setiap pejuang kebenaran. Agar sejarah orang baik kita teladani, agar kisah orang buruk tidak kita ulangi. Kalau kata Dr. Ragib Sirjani, mengisahkan sejarah adalah salah satu cara Allah untuk mendidik Rasulullah. Kamu bisa membaca dengan sangat jelas apa yang Allah firmankan dalam akhir surat Hud. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Ternyata, orang-orang besar juga suka dengan sejarah. Pemimpin besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni, Hos Cokro Aminoto, sampai Soekarno adalah orang-orang istimewa yang suka belajar dari buku-buku sejarah. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah karena 2/3 Al-Quran berkisah tentang sejarah, tentang kisah-kisah. Yang kedua adalah sejarah adalah cara kita menemukan harapan. Yang ketiga, sejarah membuat kamu memiliki karakter visioner. Selamat menjelajah rekan-rekanku, ada pajal kejayaan umat Islam yang hilang. Tugas kita adalah mencari serpihannya satu persatu agar kita bisa menyusun lagi kemenangan yang telah lama tak terdengar. Itulah penulis atau pengantar yang disampaikan dari penulis buku ini, Edgar Hamas. Kita punya sejarah agung, bukan untuk dikenang dan dihafal nama pusarannya, tapi untuk obor bagimu mencari secercah harapan. Inggris menyebut Arthur, kita menyebut Muhammad Al-Fatih yang narasinya mengguntur. Rusia mengagungkan Tsar mereka. Kita berbangga dengan Sulaiman Al-Qanuni, meraja 2 samudra 2 benua. Sementara Eropa mengingatkan kita dengan salib merahnya. Kita ingatkan mereka bahwa bendera kita yang tertinggal di bentengnya membuat mereka enggan mendekat berpuluh tahun. Bangkitlah umat Muhammad, narasi kita belum selesai. The Untold Islamic History, sejarah Islam yang belum terungkap. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayar samudra keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Saladin. Jadi kita masuk ke inti materi. Sejak kecil Edgar Hamas ini, penulis buku ini, beliau suka sekali membaca buku. Beliau suka membaca buku-buku komik, kemudian dia juga suka membaca buku-buku tentang Cooking Master Boy yang mengisahkan tentang koki cilik bernama Mao. Kemudian ia bermimpi besar ingin menjadi koki terbaik di daratan Tiongkok. Lalu Detektif Conan, kisah Shinichi Edogawa memecahkan kasus demi kasus agar rahasia musuh besarnya terbongkar. Namun suatu hari
Ayah beliau ini datang dengan membawa suatu bungkusan yang besar. Kemudian ayahnya membukanya di hadapannya. Seketika itu ya seperti ada cahaya berkilau ketika satu persatu bungkusnya dibuka, dan di dalamnya ada 25 komik mini yang mengisahkan kehidupan para nabi. Halamannya pun tak banyak, hanya sekitar 30-40 halaman, namun komik-komik itulah yang sampai saat sekarang sangat berkesan dalam hidupnya. Kemudian harganya yang pada saat itu hanya kisaran Rp2.000, sangat murah, namun masing-masing mengisahkan tentang dakwah para nabi, bagaimana mereka mengajak kaumnya, bagaimana mereka mengeluarkan mukjizat yang hebat. Beliau sedih ketika membaca episode Nabi Zakaria yang masuk ke dalam pohon, kemudian iblis datang menyuruh tentara Romawi untuk membelah pohon yang menjaga Zakaria, hingga syahidlah beliau terbelah dua. Kemudian beliau merasa ikut tersengat keberaniannya ketika membaca kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung berhala demi tegaknya kebenaran. Sejak ada komik-komik itu, beliau beberapa kali membawanya ke sekolah untuk dipinjamkan ke teman-temannya. Tak lupa, ayah beliau tuh memberikan stempel pada buku-bukunya, Pustaka Edgar dan Akra, agar buku-buku yang dipinjam oleh temannya itu bisa dikembalikan. Beliau sempat ingin menyewakannya per jam Rp200, tapi mungkin tampak pelit sekali terhadap temannya sendiri. Ketika waktu istirahat, banyak teman-teman yang datang lalu bermain kuat-kuatan dalam kisah sejarah para nabi. Nah, diantaranya mereka itu saling mengobrol, ada yang beberapa bertanya, tahukah kuat-kuatan itu? Ayahku punya motor. Kemudian ada yang menyanggah lagi, ayahku punya mobil, ayahku punya semesta, dan sudah selesai, tidak bisa dilawan lagi. Anak kecil memang begitu, mereka ingin saling menang. Kemudian ada yang menceletuk, paling hebat Nabi Musa, bisa membelah laut. Kemudian ada juga yang menjawab, ya Nabi Isa lah, bisa menghidupkan yang mati. Enak saja, kuatan Nabi Daud lah, bisa matiin raksasa. Kemudian ada bilang lagi, lebih hebat mana Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tentaranya binatang sama jin. Kemudian mereka tenggelam dalam sejarah, mereka asik membahas nabi-nabi walau dengan wawasan yang dangkal. Mereka hanyut dalam menikmati betapa agungnya para nabi melukis sejarah di muka bumi. Seketika pikiran mungil anak-anak macam mereka ini langsung terbang tinggi, menyaksikan Nabi Musa mengubah tongkatnya yang jadi ular, melawan ratusan penyihir berwajah jahat, ibarat superhero yang mengeluarkan senjata pamungkasnya melawan musuh-musuh. Nah, ketika membaca kisah Nabi Sulaiman, pikiran mereka berlayar menghayalkan seorang lelaki gagah perkasa menaiki seperti avatar Aang, dan di belakangnya berbaris singa-singa, benteng gajah, burung-burung, dan pasukan gagah membelah daratan dengan dramatisnya. Ketika disuguhkan kisah Nabi Daud, hayalan mereka meloncat-loncat, melihat seorang anak kecil seusia mereka membawa ketapelnya menembakkan kerikil tepat ke arah mata si raksasa jahat. Kemudian kisah-kisah sejarah membuat mereka menjelajah alam masa lalu yang penuh keajaiban, dan hebatnya semua itu kenyataan, bukan cerita kebohongan. Ketika Edgar masuk SMP, kesukaannya pada sejarah makin terasa. Gurunya mengajarkan sejarah hidup Rasulullah seperti seorang saksi hidup yang menceritakan apa yang ia lihat. Mata beliau berapi-api ketika berkisah tentang laga di Badar, berganti dengan sembab sedih ketika menceritakan kekalahan di perang Uhud. Bergetar hebat ketika beliau mengisahkan sang singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib sampai merinding mereka dibuatnya. Menangis terseduh ketika mengingat kisah wafatnya sang Rasulullah, merinding ketika tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sakitnya memimpin 30.000 tentara muslimin menghadapi 120.000 tentara Persia yang berbenteng dengan barisan gajah-gajah ganas. Tangan mereka mengepal kuat ketika membaca kisah Tariq bin Ziyad bersama pasukannya menyeberangi selat menuju Spanyol. Di hadapannya ada ratusan ribu musuh, dengan heroiknya kaum muslimin menang telak. Meski saat ini sudah kuliah, masih saja Edgar ini tenggelam dalam kehebatan kisah-kisah para pahlawan Islam, dan ternyata masih banyak lagi gudang-gudang kisah sejarah yang umat Islam di Indonesia tuh belum tahu. Belum banyak yang kenal dengan Khaireddin Barbarossa, seorang jenderal laut armada umat Islam yang memenangkan perang melawan kapal-kapal seluruh Eropa. Belum banyak yang tahu tentang Alf Arslan, Sultan Gagah bagai singa yang untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia bisa menawan Kaisar Romawi. Bahkan hari ini ada orang-orang yang berusaha mengubur sejarah umat Islam. Mereka siang dan malam menulis buku-buku dan film yang membuat kita menganggap pahlawan Islam itu jahat. Mereka membuat komik yang menggambar pasukan muslimin itu begitu sadis dan kejam.
Kita tidak rela kaum muslimin harus bangun dari tidur panjangnya dan menyadari bahwa sejarah umat Islam ini begitu agung. Dan sampai saat ini masih banyak sejarah yang hilang di telan zaman, dikubur oleh mereka yang berusaha membuat kita semua anak muda diobrak-abrik oleh segelintir orang yang takut umat Islam bangkit. Namun yang jadi pertanyaan, apakah sejarah itu benar-benar hilang? Inilah yang buku sederhana ini merupakan sebagai bukti tanggung jawab pada umat Islam. Pada episode di buku ini sangat penting untuk umat Islam kembali mengingat sejarah-sejarah yang dihilangkan dan terkubur. Buku ini merupakan suatu buku yang tanggung jawab pada Allah dan Rasulnya untuk membangun singa gagah yang tidur selama 2 abad. Lantas, memangnya apa yang membuat sejarah Islam istimewa? Kalau kamu mengira bahwa sejarah Islam hanya sejarah di Arab, artinya kamu sedang tertipu. Siapapun manusia yang memerhatikan sejarah seluruh peradaban besar di dunia, maka ia akan bilang padamu bahwa sejarah Islam adalah sejarah dunia seluruhnya. Kamu akan menemukan sejarah Islam di Arab, kamu akan dikejutkan dengan sejarah Islam ada di Rusia, di Eropa, di Cina, di India, Amerika, bahkan benua Antartika yang penuh dengan es. Umat Islam di masa keemasannya seperti kamu melihat Amerika Serikat hari ini dengan superpowernya. Nenek moyang kita mengembara menjelajahi samudra dan memetakan bintang-bintang, mencari pulau-pulau baru yang tak berpenghuni, dan menggambarkan peta dunia jauh sebelum orang-orang Eropa mulai berlayar. Kakek nenek kita mengenalkan pakaian modis dan minuman lezat ketika dunia gelap dengan penyakit. Nanti kita akan sama-sama menjelajahi melewati ruang dan waktu. Yang kedua, kamu akan melihat dan sadar walaupun umat Islam memiliki sejarah di berbagai negara di dunia, namun kita adalah umat yang satu. Bangsa boleh berbeda, suku bisa saja berwarna-warni, namun Islam membuat semuanya bersatu padu tanpa perlu membuat sekat. Kamu akan merasakan kebanggaan menjadi bagian dari umat yang sudah menjelajah timur sampai barat bumi. Dan ketiga, kamu akan disuguhkan berbagai fakta yang membuatmu mengeringitkan dahi saking tidak percayanya. Bagaimana mungkin umat Islam memiliki sejarah yang penuh dengan keajaiban, tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Kakek nenek kita selalu memenangkan pertempuran dengan jumlah yang sedikit. Nenek moyang kita melakukan hal-hal mustahil yang tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya. Penasaran? Nah, buku ini selanjutnya akan mengabarkan padamu di episode berikutnya tentang sejarah yang terhapus di lembar-lembar bukumu. Pada buku ini hanya ingin memberi kail padamu agar kamu bisa menjelajahi sendiri di kemudian hari, membuktikan lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban sejarah Islam. Lalu jangan lupa kabarkan padaku, pada kami semua jika kau telah menemukannya. Selamat berlayar, menjelajah, sampai jumpa di episode video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.